bagaimana Islam menjelaskan semua perkara. Kenapa? Karena agama kita ini bukan hanya agama ritual. Keliru ini yang memahami. Ya ada yang bilang, ya apa bedanya Islam itu dengan, mohon maaf, agama lain? Ketika ada ritualnya juga agama lain, kita juga ada ritualnya. Ketika juga ada cara beribadahnya, ya ada cara berkasih sayangnya dan sebagainya, agama lain juga ada. Tetapi Islam itu tidak sekedar itu. Tapi Islam itu adalah pandangan hidup. Dia punya seperangkat hukum yang berkaitan dengan kita, hubungannya dengan Allah, hubungannya dengan diri kita, dan hubungannya dengan sesama manusia. Kita itu kan sebenarnya mukallaf ya. Karena hanya ada dua itu, kalau bukan mukallaf, mujtahid. Nah, mujtahid itu orang yang menggali hukum. Nah, kalau kita tidak punya kemampuan menggali hukum, berarti kita mukallaf. Tapi sebaik-baik mukallaf itu adalah mukallaf mutabi. Mukallaf yang mengetahui bagaimana hukum itu diistinba, digali. Nah, jadi Assalamualaikum wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul al-mab'uts rahmatan lil alamin. Kaum muslimin, jamaah salat maghrib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam senantiasa kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga pada malam hari ini kita masih bisa berkumpul di tempat yang mubarakah ini dalam rangka kemudian meningkatkan pemahaman keislaman kita dan juga menguatkan takarruf kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana lanjutan pembahasan saya sebulan yang lalu tentang hukum perbuatan manusia. Jadi ini satu pembahasan yang penting ya, karena berhubungan dengan bagaimana seseorang itu melakukan suatu perbuatan atau kemudian meninggalkan suatu perbuatan. Maka kalau kita kembalikan kepada hukum manusia itu mengambil, kemudian meninggalkan suatu perbuatan, atau kemudian menggunakan suatu benda atau tidak menggunakan suatu benda, maka itu bisa jadi didasarkan, dan itu didasarkan pada pemahaman seseorang tentang apakah perbuatan itu hasan, baik ya, ataukah perbuatan itu qabih, buruk, ataukah perbuatan itu tidak hasan juga tidak buruk, jadi tidak qabih. Artinya apakah perbuatan itu terpuji dan tercelah, maka pada prinsipnya ada tiga yang menjadi ukuran ketika manusia menentukan perbuatan itu baik atau buruk. Yang pertama, manusia itu bisa saja menggunakan akalnya untuk menentukan apakah perbuatan itu baik atau buruk. Yang kedua, manusia itu mendasarkan kepada tabiatnya. Ya, tabiatnya itu maksudnya fitrahnya, begitu ya. Yang ketiga, manusia mendasarkan baik dan buruknya itu pada pahala, dosa dan siksa. Nah, kalau manusia ingin misalnya menghukumi, misalnya ada orang yang kecelakaan di jalan, kemudian kita bantu, maka secara akal dan tabiat
membantu orang yang kecelakaan, itu pasti kita akan hukumi dan kita nilai baik. Itu secara akal dan secara fitrah kita, secara tabiat kita. Tetapi kalau kemudian akan dihukumi, apakah membantu orang itu berpahala atau berdosa, maka akal tidak cukup untuk memahaminya. Gitu. Jadi akal itu tidak cukup untuk memahaminya. Karena apakah perbuatan menolong itu disebut berpahala, dibalas dengan surga, ataukah berdosa, dibalas dengan neraka misalnya, itu tidak bisa dinilai oleh akal manusia. Karena harus ada ukuran lain di luar dari akal manusia. Nah, inilah yang disebut dengan khitabus syar'i, ya, seruan dari al-musyarrik. Jadi kenapa disebut definisi dari hukum syara itu adalah khitabus syar'i al-muta'allaqu bi af'alil ibad? Karena al-musyarrik di situ, ya, tidak digunakan lafaz seruan Allah. Kenapa? Karena jangan sampai yang dimaksud seruan Allah itu hanya apa yang tertuang dalam Al-Quran, tetapi apa yang terdapat di dalam As-Sunnah, ijma' qiyas, itu nanti tidak dianggap seruan Allah. Makanya para ulama mendefinisikan hukum syara itu adalah khitabus syar'i, seruan al-musyarrik, pembuat hukum, al-hakim. Nah, tentu al-hakim, pembuat hukum ini bukan akal manusia dan bukan manusia, ya gitu. Bukan manusia. Jadi terpuji dan tercelanya suatu perbuatan, hasan wal qabihnya suatu perbuatan, kalau mau dinilai dari konteks apakah berpahala atau tidak berpahala, ataukah berdosa, maka tidak cukup dengan akal manusia. Makanya kalau kita bertanya apa yang membedakan manusia dengan hewan, yang membedakan adalah akalnya. Kalau manusia punya akal, bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Tapi kalau kita bertanya lagi, apa bedanya manusia biasa dengan orang yang beriman? Kalau orang yang beriman, dia mendasarkan hasan wal qabih, baik dan buruknya suatu perbuatan atau benda, ya, itu pada pahala dan dosa. Begitu. Nah, karena kita adalah orang beriman, kita sudah mengambil Islam sebagai akidah kita, maka konsekuensinya menghukumi baik dan buruk, hasan wal qabih, itu harus standarnya adalah pahala dan dosa. Nah, begitu. Ya, jadi kalau ada sesuatu kita ditanya, bagaimana hukumnya itu? Baik atau buruk? Nah, biasa orang tua bilang, menasehati anaknya, jangan kau lakukan itu perbuatan buruk. Nah, lalu anaknya bilang, apa dasarnya buruk? Nah, maka orang beriman akan menjawab, karena itu berdosa ketika kita lakukan. Sama misalnya sholat. Bagaimana sholat kita nilai sebagai baik? Hasan. Karena sholat itu diperintahkan. Kalau kemudian kita tinggalkan, maka berdosa. Nah, berarti ukurannya itu baik dan buruk adalah perintah dan larangan Allah, pahala dan dosa. Nah, bisa saja kemudian orang misalnya, ya, kita ambil contoh wanita keluar rumah tidak menggunakan jilbab, lalu ditanya sama orang tuanya, nah itu keluar rumah tidak menggunakan jilbab, itu perbuatan yang qabih, buruk. Anaknya bilang, kenapa ada buruk? Perasaan orang di luar semua banyak keluar tidak menutup aurat. Nah, dia pakai akalnya. Kalau dia pakai akalnya, jelas dia tidak bisa menilai baik buruk karena standarnya hanya akalnya. Bisa jadi kemanfaatannya saja. Tapi kalau dia kembalikan kepada hukum pahala dan dosa, maka keluar rumah tidak menutup aurat, menggunakan jilbab, maka itu buruk. Kenapa? Karena berdosa. Kelihatan auratnya seperti itu. Atau misalnya
kaum muslimin, ya, ketika kemudian ada orang yang mengambil barangnya orang lain, istilahnya mencuri begitu, maka kita nilai hukumnya apa? Ya, mungkin secara akliyah ya kita mengatakan buruk karena dia merampas. Nah, kemudian dalam konteks syariat, pahala dan dosa ya jelas dilarang mengambil barangnya orang yang bukan hak kita. Maka baik dan buruknya itu kembali kepada bagaimana syariah menjelaskan. Yang contoh lagi selanjutnya, misalnya membunuh. Kalau kita bertanya, membunuh itu baik atau buruk? Kita coba jawab, membunuh baik atau buruk? Ya tergantung konteksnya. Kalau membunuh orang yang tidak berdosa dalam keadaan damai, ya tenang-tenang seperti ini, maka itu jelas perbuatan buruk. Tapi kalau membunuh di medan perang, ya seperti saudara-saudara kita yang di Palestina sekarang, ketika dia diserang oleh Israel, Yahudi, Zionis Yahudi, kemudian mereka melawan dan membunuh Zionis, itu perbuatan hasan, bahkan perbuatan mulia, karena memang diperintahkan begitu. Nah seperti itulah kemudian kita menghukumi perbuatan itu baik dan buruk. Nah selama ini itu kita banyak dikaburkan oleh persepsi, pemahaman, ide-ide bahwa untuk menilai baik dan buruk jangan dipakai halal haram. Ya, jangan dipakai halal haram. Karena dia merasa agama ini hanya urusan di masjid. Hanya urusan ibadah ritual. Hanya urusan sholat, puasa, zakat, haji. Terus terkait dengan amal di luar bebas. Inilah pemahaman-pemahaman sekuler yang ditanamkan barat di kita. Sehingga tidak lagi kita menilai hasan wal qabi itu berdasarkan pahala dan dosa. Tapi berdasarkan akal kita saja. Nah seperti itu. Nah kalau diserahkan kepada akal, nah disitulah kemudian persoalannya. Nah sebagai seorang muslim, kita harus kembali ya kepada Islam, kembali kepada hukum Islam. Bagaimana hukum Islam menjelaskan semua perkara. Kenapa? Karena agama kita ini bukan hanya agama ritual. Keliru ini yang memahami. Ya ada yang bilang, ya apa bedanya Islam itu dengan, mohon maaf, agama lain? Ketika ada ritualnya juga agama lain, kita juga ada ritualnya. Ketika juga ada cara beribadahnya, ya ada cara berkasih sayangnya dan sebagainya, agama lain juga ada. Tetapi Islam itu tidak sekedar itu. Tapi Islam itu adalah pandangan hidup. Dia punya seperangkat hukum yang berkaitan dengan kita, hubungannya dengan Allah, hubungannya dengan diri kita, dan hubungannya dengan sesama manusia. Nah, Islam itu adalah pandangan hidup. Islam itu adalah jalan hidup. Bagaimana kita menata hidup kita ini, bagaimana kita berpendapat dan berstatement, itu semua Islam atur. Maka aneh ini kemarin ketika kita mendengar ada yang mengatakan bahwa persoalan Palestina ini bukan persoalan agama. Kenapa bukan persoalan agama? Nah semua urusan kita ini kan persoalan agama semua. Kita pergi kerja persoalan agama itu. Orang sekuler itu yang mengatakan ada bagian dari kehidupan kita yang bukan persoalan agama. Bukankah agama mengatur semua persoalan hidup kita? Apalagi persoalan Palestina itu juga pasti persoalan agama. Karena di Palestina itu ada Masjidil Aqsa. Tempat kiblat pertama umat Islam itu adalah Masjidil Aqsa. Dan Masjidil Aqsa itu adalah tempat Isra'nya, Mi'rajnya Rasul. Itu tempat yang diberkahi itu. Makanya sejak Khalifah Umar itu ditaklukkan itu daerah Masjidil Aqsa itu sekitarnya. Kemudian setelah itu ditaklukkan lagi oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Dan itu persoalan agama itu. Jadi kalau ada yang mengatakan bukan persoalan agama, itu pertanyakan. Dan mayoritas saudara-saudara kita di sana yang kemudian dizolimi oleh Zionis Yahudi orang Islam. Begitu.
Nah, inilah yang kemudian harus kita kembalikan pemahamannya. Ada pemahaman seakan-akan hidup ini ada dikotomi. Ada urusan agama, ada urusan bukan agama. Kenapa dipisah seperti itu? Tidak boleh. Ini urusan agama semua ini. Mulai kita bangun tidur sampai tidur. Urusan agama. Nah, kalau itu menjadi urusan agama, maka kita harus cari semua hukumnya. Makanya ada namanya kitabus syar'i. Al-muta'allaku bi af'alil ibad. Kenapa disebut bi af'alil ibad, bukan bi af'alil mukallaf? Karena seruan al-musyarrik itu tidak hanya kepada mukallaf. Ada juga yang bukan mukallaf, itu kena hukum syara. Seperti misalnya adik-adik ini, anak-anak kita ini. Ini ada hukum syaraknya ini mereka. Kemudian orang gila. Orang gila itu ada hukum syaraknya juga. Ya, jadi jangan pikir tidak ada hukum bagi orang gila, ada. Seperti misalnya zakat, mengeluarkan zakat fitrah. Itu anak-anak juga kena zakat fitrah. Makanya dikeluarkan. Nah, seperti itu. Jadi makanya definisinya itu kepada mukallaf, kepada bi'af'alil ibad, kepada hamba. Nah, kita semua ini hamba. Termasuk muslim maupun non-muslim. Nah, itulah kemudian hukum syarak. Nah, hukum syarak nanti itu, sebagaimana yang saya sudah jelaskan sebelumnya, ada namanya nanti hukum taklifi. Ya, jadi ini yang saya sudah jelaskan sebelumnya, hukum taklifi. Hukum taklifi itu dia adalah hukum terhadap tuntutan terhadap perbuatan manusia. Seruan terhadap perbuatan manusia yang berisi tuntutan. Artinya tuntutan itu bisa tuntutan mengerjakan, bisa tuntutan meninggalkan. Atau ikhyar, pilihan. Nah, jadi hukum syara itu ya seruan itu. Yang pertama hukum taklifi namanya. Jadi hukum yang sifatnya itu seruan kepada hamba, yang sifatnya nanti itu tuntutan atau pilihan. Nah, nanti tuntutannya ini yang dilihat nanti. Kemarin pekan lalu ada pertanyaan terkait dengan bagaimana kalau dia menggunakan sigot amar. Jadi sigot amar, apakah semua sigot amar itu tuntutannya wajib? Nah, nanti kan dilihat dari tuntutannya itu apakah jasm atau gairu jasm. Kalau tuntutannya jasm itu wajib. Kalau tuntutannya gairu jasm itu namanya sunnah. Ya. Itu tuntutan mengerjakan. Tapi ada juga tuntutan meninggalkan. Itu namanya sigot nahi. Ya. Perintah meninggalkan. Kalau korinohnya itu jasm pasti, maka itu namanya haram. Tuntutan untuk meninggalkan. Kalau korinohnya tidak pasti, itu namanya tuntutannya gairu jasm. Itu makruh. Nah, ini yang harus kita pahami. Kemudian ada juga yang diberikan ikhyar, pilihan. Inilah yang disebut dengan mubah. Nah, maka berdasarkan itulah kemudian kita menghukumi berbagai perkara yang sifatnya taklifi. Tetapi juga selain hukum taklifi, ada namanya hukum wadi. Nah, ini yang jarang kita bahas. Ya, nah, yang sering kita bahas itu kan hukum taklifi saja. Nah, hukum wadi itu nanti hukum yang melengkapi atau menyempurnakan suatu perkara. Misalnya begini. Misalnya hukum wadi itu kan ada beberapa juga ya. Jadi yang pertama hukum wadi itu misalnya kita pernah mendengar istilah sah ya. Kalau misalnya akad nikah itu bilang sah, ya sah. Boleh nyatakan sah. Nah, sah itu artinya seluruh rangkaian dari pelaksanaan suatu perkara itu memenuhi hukum syara. Sah. Nah, kemudian lawannya sah itu batal. Nah, itu. Jadi ada sah, ada kemudian batal. Ada juga fasad. Fasad itu ketika ada bagian dari rangkaian amalnya itu yang kemudian bertentangan dengan hukum syara. Nah, fasad. Nah, ini hukum yang kita harus tahu juga. Kemudian ada namanya hukum sebab, hukum sabab ya. Nah, sabab itu maksudnya ketika tiba waktunya hukumnya muncul. Misalnya masuknya 1 Ramadan. Nah, itu kan.
Itu kita berpuasa 1 Ramadan itu karena munculnya sababnya. Atau misalnya tergelincirnya matahari tiba waktu maghrib. Nah, situ sababnya. Jadi ada hukum yang terlaksana karena adanya sabab. Kemudian ada juga hukum itu namanya hukum wadi yang namanya syarat. Nah, ini syarat. Jadi syarat itu seperti misalnya kalau kita mau sholat itu syaratnya berwudu. Itu berwudu. Tapi wudu itu bukan rukun. Jadi bedakan antara rukun dan syarat. Gitu. Jadi kalau kita mau sholat, syaratnya itu adalah wudu. Nah, berarti tidak sempurna hukum sholat kita kalau syaratnya tidak terpenuhi. Nah, itu namanya seperti itu. Tapi bisa saja kita wudu tidak sholat, ya kan gitu. Bisa saja seperti itu. Nah, ini harus dipahami nih, mana hukum yang berkaitan dengan wadi. Ya, karena ya kita banyak berhubungan dengan hukum-hukum taklifi saja. Nah, artinya kita punya hukum wadi juga yang harus diperhatikan sehingga kemudian kita tidak keluar dari hukum-hukum tersebut. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kaitannya dengan sumber hukum, sumber-sumber hukum. Nah, kalau kita sudah pelajari hukumnya, ya, maksudnya apa saja jenis-jenis hukumnya, maka kita harus belajar juga bagaimana sumbernya itu hukum, ya, keluarnya itu hukum seperti apa. Ya, selama ini kita kaum muslimin itu bisa jadi hanya belajar pada hukumnya saja, fikihnya saja. Tapi kita tidak belajari bagaimana keluar usul fikihnya, bagaimana mengeluarkan hukumnya. Nah, sebagai seorang muslim itu, kita itu kan sebenarnya mukallaf ya. Karena hanya ada 2 itu, kalau bukan mukallaf, mujtahid. Nah, mujtahid itu orang yang menggali hukum. Nah, kalau kita tidak punya kemampuan menggali hukum, berarti kita mukallaf. Tapi sebaik-baik mukallaf itu adalah mukallaf mutabi. Mukallaf yang mengetahui bagaimana hukum itu diistinba, digali. Nah, jadi tidak bisa kita jadi mukallaf ya sekedar mukallaf am, ya, terima saja hukumnya. Tidak tahu bagaimana caranya hukum itu digali dan kemudian diambil. Nah, disitulah pentingnya kemudian kita belajar persoalan usul fikih namanya. Jadi dasar-dasar pokok-pokok dari bagaimana hukum itu lahir. Nah, harus kita pahami bahwa hukum Islam itu terkait dengan perbuatan kita itu tidak bisa hanya langsung membaca 1 ayat langsung kita ambil hukumnya, tidak bisa begitu. Karena nanti kita akan salah dalam memahaminya atau kita salah dalam menghukumi. Kenapa? Karena ya pertama keilmuan kita terbatas. Kemudian era dan waktu kita dari masa Rasul ini sudah terlalu panjang. Maka kita perlu kemudian memahami bagaimana cara penggalian hukumnya dan menyandarkan pendapat kita pada pendapat para ulama. Ya. Ada juga yang mengatakan wah, tidak perlu langsung saja ke Al-Quran As-Sunnah. Ya, langsung ke Al-Quran As-Sunnah. Bagaimana kalau langsung nanti tidak paham kaidah usulnya? Sementara jarak kita dengan Rasul sudah jauh sekali, dengan sahabat dan sebagainya. Luar biasa. Jadi tetap kita harus mempelajari kaidahnya, bagaimana kemudian memahami hukum-hukumnya. Nah, sumber hukum di dalam Islam yang nanti menjadi dalil syara namanya, ya. Jadi sumber hukum itu artinya itu seruan Allah, ya, untuk perbuatan kita itu setidaknya ada 4. Ya, yang dimaksud dengan dalil syara. Karena dalil syara itu harus pasti begitu ya. Nah, yang pertama dalil syara sumber hukum dalam Islam itu yang pertama adalah Al-Qur'an, Al-Qur'anul Karim. Jadi Al-Qur'an yang kita baca, hafalkan itu adalah sumber hukum di dalam Islam. Nah, Al-Qur'an itu secara definisi adalah kalamullah, ya, yang difirmankan melalui malaikat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini juga sudah pernah saya jelaskan sebelumnya
bagaimana Al-Qur'an itu dikumpulkan ya, kemudian dibukukan dalam suatu mushaf seperti sekarang ya. Nah, fungsi dari Al-Qur'an itu nanti dia menjadi hujjah. Jadi kemujizatan Al-Qur'an itu sebagai hujjah bagi kerasulan Muhammad. Kenapa? Karena yang membawa Al-Qur'an itu kan Muhammad. Maka siapa yang membawanya pasti adalah seorang utusan. Nah, utusan itu adalah Rasul. Yang kedua, Al-Qur'an itu sebagai pedoman hidup. Ya. Wa nazzalna 'alaikal kitab tibyana likulli syai'in. Nah, makanya kami turunkan kitab ini sebagai tibyana likulli syai'in, menjelaskan semua perkara. Nah, makanya nanti dalam Al-Qur'an itu bisa kita gali berbagai hukum dalam persoalan kehidupan kita. Ya, jadi yang ketiga, Al-Qur'an itu menjadi ibadah bagi pembacanya. Nah, Al-Qur'an ini harus kita posisikan seperti itu posisinya. Jadi dia sebagai mujizat ya, kerasulan Muhammad, sebagai pedoman hidup dan sebagai ibadah bagi pembacanya. Nah, ini yang marilah kita merenung kepada diri kita, berkontemplasi, benarkah Al-Qur'an sudah menjadi pedoman hidup kita? Nah, kalau Al-Qur'an itu sudah menjadi pedoman hidup, itu artinya Al-Qur'an diterapkan dalam kehidupan kita. Nah, jadi tidak ada lagi sumber hukum lain selain Al-Qur'an. Ya, tapi yang menyedihkan sekarang kan Al-Qur'an tidak jadi sumber hukum. Nah, ini yang kemudian bertentangan dengan apa yang kita sampaikan di dalam yang disampaikan dalam Al-Qur'an. Kemudian kehujaan Al-Qur'an, ya kenapa Al-Qur'an itu kita bisa yakini bahwa dia benar-benar dari Allah? Setidaknya dia berbahasa Arab yang jelas, ya. Jadi lisanun Arabian mubin. Jadi Al-Qur'an itu berbahasa Arab yang jelas. Nah, sejak dulu orang Arab itu ditantang membuat Al-Qur'an, tapi tidak bisa membuat yang serupa dengan Al-Qur'an. Nah, itu menunjukkan bahwa Al-Qur'an itu benar-benar mujizat. Makanya itu ada ayat bunyinya seperti ini. Qul fa'tu bi suratim min mislihi wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Jadi datangkanlah satu surah yang serupa. Jadi itu sejak dulu itu orang ditantang. Sebenarnya itu tantangannya 10 surah ya awalnya. Tapi tidak mampu turun jadi satu surah saja. Tapi tidak mampu itu dia bisa menantang Al-Qur'an. Apalagi sekarang. Orang dulu saja yang kehebatan karya sastranya itu luar biasa, tidak mampu apalagi sekarang. Kemudian isi kandungannya ya yang luar biasa. Kemudian dalam Al-Qur'an juga berisi banyak sejarah ya. Misalnya tentang kisahnya Fir'aun ya, dan sampai sekarang Fir'aun tetap diabadikan ya dan menjadi pelajaran. Nah, Al-Qur'an itu di dalam Al-Qur'an ada ayat-ayat itu yang sifatnya muhkamat. Muhkamat itu maksudnya ya, yang dimaksudkan itu jelas ya, bisa dipahami. Misalnya wa halallahu bai'a wa harrama riba. Nah, itu kan jelas bisa dipahami. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Itu berarti kan bisa dipahami. Jelas hukumnya. Ya, misalnya hukum tentang kisos, rajam itu ada di dalam Al-Qur'an dan itu muhkamat sifatnya. Tidak bisa diterjemahkan macam-macam. Pasti. Tapi ada juga ayat Al-Qur'an itu yang sifatnya mutasyabihat. Nah, mutasyabihat itu memang maknanya tidak bisa dipahami secara langsung, ya, kecuali orang-orang yang memiliki keilmuan yang bisa kemudian memahaminya. Kemudian sumber hukum yang kedua itu adalah as-sunnah. Nah, as-sunnah ini berisi mulai dari perkataan, perbuatan dan diamnya Rasul. Jadi perkataan, perbuatan, diamnya Rasul itu semua sunnah. Nah, itu yang kemudian menjadi tuntunan kita. Jadi as-sunnah nanti ini memiliki kedudukan menguraikan keutamaan Al-Qur'an, menghususkan Al-Qur'an, mensyaratkan terhadap ayat Al-Qur'an yang mutlak, pelengkap keterangan sebagian dari hukum-hukum Al-Qur'an,
dan sunnah menetapkan hukum-hukum yang tidak terdapat dalam Al-Quran. Nah, misalnya kita mencari hukum tentang rukunnya sholat. Nah, tidak ada dalam Al-Quran. Ya. Nah, tapi kita bisa temukan dalam As-Sunnah. Nah, seperti itulah kemudian kita saling melengkapi. Sehingga tidak bisa dibilang, saya Al-Quran saja kurujuk langsung. Kalau tidak ada dalam Al-Quran, tidak wajib. Tidak bisa begitu. Ya, karena ada As-Sunnah. Karena yang namanya wajib itu dilihat nanti dari qarinahnya. Kalau kemudian qarinahnya itu tegas, diulang-ulang, ya, kemudian ada celaan bagi yang meninggalkan, itu wajib. Tidak hanya dilihat dari sisi fi'il amarnya. Kemudian yang ketiga itu adalah ijma'us sahabat. Nah, ijma'us sahabat ini definisikan sebagai tekad yang konsisten terhadap sesuatu atau kesepakatan satu kelompok terhadap suatu permasalahan. Jadi kalau sahabat itu bersepakat dalam suatu hukum, maka itu hukumnya itu adalah sumber hukum, ijma'us sahabat. Misalnya sahabat itu bersepakat menunda pemakaman Rasul demi memilih Abu Bakar. Nah, itu ijma itu. Bayangkan Bapak Ibu, padahal menyegerakan itu kan mengurus jenazah itu kan harus ya. Kita harus, kalau ada orang meninggal itu kita harus disegerakan urus ya sampai dikuburkan, itu menjadi fardu kifayah. Tapi dalam konteks pada saat meninggalnya Rasul, justru sahabat itu meninggalkan itu jenazahnya Rasul. Dia kemudian berkumpul untuk memilih Khalifah Abu Bakar pada saat itu. Betapa ini menunjukkan, ijma ini menunjukkan bahwa adanya kepemimpinan itu wajib bagi umat Islam. Ya, 3 hari 3 malam itu wajib harus ada kepemimpinan. Tidak boleh ada kekosongan. Nah, pengganti setelah Rasul itu kan sudah tidak ada lagi Nabi dan Rasul, ya selanjutnya adalah Khalifah. Nah, makanya Khalifah pertama adalah Abu Bakar. Nah, ini konteksnya yang menunjukkan wajibnya adanya kepemimpinan umat Islam yang satu pasca ya meninggalnya Rasul. Seperti itu. Nah, kemudian kenapa ijma sahabat saja yang diambil? Ya, karena sahabat ini dalam banyak ayat itu dimuliakan mereka, ya, dijamin mereka. Tidak mungkin kemudian mereka bersepakat dalam sebuah kemaksiatan. Nah, makanya yang diambil hanyalah ijma'u sahabat. Kenapa? Karena sahabat ini banyak pujian terhadap sahabat ya dalam Al-Qur'an. Kemudian generasi yang mengumpulkan dan menghafalkan dan menyampaikan Al-Qur'an, kemudian mustahil mereka bersepakat dalam kekeliruan dan kesepakatan. Nah, itu menunjukkan ijma sahabat itu sebagai sumber hukum di dalam Islam. Nah, yang terakhir adalah sumber hukum dalam Islam itu adalah qiyas. Nah, qiyas itu adalah menyamakan suatu kejadian yang tidak ada nasnya dengan kejadian yang sudah ada nasnya atau hukumnya, karena adanya persamaan ilat sebab hukumnya. Ya, jadi qiyas itu karena ada kejadian yang sama, ya, tapi yang satu tidak ada hukumnya, ada kesamaan dari konteks ilat, maka dikiaskanlah hukumnya. Seperti misalnya jual beli dalam surah Al-Jumu'ah itu ya, bahwa kita diperintah meninggalkan jual beli ya dalam rangka menyegerakan untuk mengerjakan sholat. Nah, jual beli itu nanti posisinya bisa dikiaskan dengan ijarah, kerja. Ya, kalau nanti kan bilang, oh kalau jual beli jangan dilarang, kalau kerja boleh ji. Nah, itu tidak, nanti kena dikiaskan dia. Oh, kalau begitu bukan hanya jual beli, semua yang melalaikan, karena ilatnya ini kan melalaikan sholat Jumat. Semua yang melalaikan sholat Jumat harus ditinggalkan, termasuk ijarah. Nah, itu salah satu contoh mengkiaskan. Nah, coba hati-hati mengkiaskan, karena yang diterima di dalam Islam itu adalah hanya kias ilat syar'iyah saja. Ilat yang dinyatakan dalam nas. Tidak boleh ilat logika.
Logika-logika dipakai. Oh, hukumnya ini sama ini. Oh, sama gini. Nah, diilatkan semua. Tidak. Nah, dan hati-hati juga melihat ilat. Konteksnya misalnya begini. Innamal hamru wal maisur. Ya, jadi hamar itu kan diharamkan ya. Nah, ada orang yang kemudian mengilatkan, oh karena hamar ini memabukkan. Nah, diilatkanlah bahwa semua yang memabukkan haram. Nah, itu. Padahal itu bukan konteksnya ilat itu. Itu konteksnya turunan hukum sebenarnya. Tahtikul manat itu sebenarnya. Itu bukan konteks ilat. Nah, ini harus hati-hati ketika memanfaatkan ilat. Atau biasa tidak bisa membedakan mana ilat, mana sababnya. Misalnya tergelincirnya matahari itu dijadikan ilat sholat. Padahal bukan ilat itu sabab. Jadi beda antara ilat, beda sabab. Jadi kalau ilat itu perkara yang menyebabkan munculnya, sesuatu yang menyebabkan munculnya hukum, itu ilat. Kalau sabab tidak. Ya, itu beda. Kemudian bedakan juga antara ilat dan hikmah. Ya, misalnya ada ayat bunyinya begini. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas samawati wal ardh. Ya, seandainya penduduk suatu negeri itu beriman dan bertakwa, maka turun itu berkah dari langit dan bumi. Kemudian dijadikan bertakwa itu ilatnya itu supaya turun berkah dari langit dan bumi. Nah, tidak bisa, itu bukan. Itu hikmah namanya. Ya, hikmah. Karena kalau hikmah itu bisa jadi terjadi, bisa tidak. Nah, seperti itu. Dan syaratnya ilat itu harus mendahului hukum. Jadi harus ada dulu baru ilat. Bukan menjelaskan hikmah dari hukum. Nah, ini yang harus dibedakan dalam konteks ilat. Nah, dari sini kita belajar ya bahwa sesungguhnya memahami hukum syara itu pertama wajib. Kenapa? Karena ini berkaitan dengan seluruh perbuatan kita untuk menentukan apakah perbuatan kita itu hasan dan qabih dalam konteks apakah dibalas pahala atau surga. Kenapa? Karena kita hidup itu kan sementara ya, terbatas. Besok, lusa, tahun depan, nanti malamkah kita dipanggil Allah? Kita tidak tahu, kan seperti itu. Lalu kita tidak pernah tahu apakah perbuatan kita itu sudah hasan atau qabih sebenarnya. Maka perlu kita tahu hukum syaratnya seperti apa. Nah, sehingga kemudian kita tidak kemudian melakukan perbuatan yang kita sangka itu hasan. Padahal itu qabih. Karena ketidaktahuan kita kepada hukum syaratnya. Makanya kita harus belajar hukum syarat. Yang kedua, ternyata memahami hukum syarat itu wajib ya. Jadi kita harus tahu bagaimana menggali hukumnya. Bukan sekedar bagaimana mengikuti hukumnya. Nah, dari sini nanti kita paham bahwa hukum syarat itu bisa saja berbeda antara satu mujtahid dengan mujtahid yang lain. Kenapa? Karena perbedaan dalam memahami konteks hukum. Tinggal nanti kemampuan kita mentarjih yang mana lebih kuat penggalian hukumnya dan tahtikul manat dan manatul hukminya. Nah, dari situ kemudian kita bisa memahami berbagai perkara. Nah, sumber hukum dalam Islam sudah habis ya? Oh ya. Sedikit lagi. Sumber hukum dalam Islam itu kesimpulannya ada 4. Tidak ada sumber hukum yang lain selain yang 4 ini. Ya, Al-Quran, As-Sunnah, Ijma'us Sahabat, dan Qiyas. Nah, mengenai hukum buatan manusia, maka itu bukan sumber hukum di dalam Islam. Itu hanya akal manusia yang belum tentu terpuji dan belum tentu terpuji di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, tinggal harus kita lihat hukum syaratnya sehingga kemudian kita bisa menentukan apakah hukum itu terpuji atau tercela di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Demikian mungkin apa yang saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah kita sudah berada di akhir kajian kita pada malam hari ini. Masih ada kurang lebih 5 menit waktu kita untuk menjelang isya. Mungkin ada satu pertanyaan dari jamaah sekalian untuk kemudian bertanya terkait dengan materi yang disampaikan tadi. Kami persilakan jika ada satu pertanyaan untuk kemudian disampaikan dan ada kesempatan dijawab oleh
pemateri, silakan. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bagaimana hukumnya kalau seperti salat Jumat disunahkan pakai baju putih, tapi saudara-saudara yang lain masih pakai baju yang lain, gimana? Ya. Baik, silakan. Nanti begini, jadi tadi yang saya jelaskan, melihat konteks hukum itu nanti dilihat korinohnya. Apakah korinohnya itu tuntutannya jasem pasti atau gairu jasem? Nah, nanti dilihat korinohnya. Nah, kalau dia gairu jasem, maka dia wajib berdosa kemudian kalau dia tidak lakukan. Tapi kalau tuntutannya itu kemudian tidak wajib, tidak pasti, itu sunnah saja. Maka kemudian tidak bisa kemudian semua diharuskan kalau tuntutannya itu adalah gairu jasem, tidak pasti. Nah, begitu. Nah, tentu kita pahami sholat Jumat baju putih itu tuntutannya jelas tidak pasti, ya kan? Beda dengan berwudu. Kalau mau sholat Jumat itu korinohnya jelas karena itu bagian dari syaratnya sholat Jumat. Nah, begitu. Jadi ini nanti yang kita harus pahami kaitannya dengan korinohnya, kita pelajari tuntutannya. Jadi kalau misalnya itu dasarnya adalah sunnah, ya nanti dilihat kalau itu dasarkan hadis, ya yang menjelaskan tadi itu misalnya menggunakan parfum, ya kemudian mandi. Nah, apakah itu tuntutannya jasem? Kalau tuntutannya jasem, maka semua yang pergi sholat Jumat harus memenuhi itu. Nah, tapi kalau tidak jasem, gairu jasem, tidak pasti, maka tentu tidak mengharuskan semua melaksanakan seperti itu. Nah, seperti itu kita memahami hukumnya. Ya. Baik, mungkin itu Pak ya jawaban dari pertanyaannya ya. Karena waktu kita terbatas ya, sudah masuk Isya ya. Oleh karena itu kami mewakili dari Makassar Kita Quran mengucapkan jazakumullah khairan katsiran kepada pengurus masjid dan jamaah sekalian yang memberikan kesempatan kepada kami untuk menyampaikan kajian-kajian Islam. Ya, semoga apa yang kita lakukan pada malam hari ini dan yang dilakukan oleh para pengurus menjadi amal ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan insyaallah kita akan berjumpa lagi di pekan depan di malam Ahad dengan tema yang berbeda dan pemateri yang berbeda. Semoga Allah memberikan kita keistiqomahan untuk senantiasa hadir, senantiasa bersemangat untuk hadir dalam kajian-kajian Islam, dan semoga kita diberikan kemudahan dalam urusan kita di luar sana. Baik, mungkin ini yang kami bisa sampaikan. Kita tutup dengan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala dan lanjutkan dengan membaca doa kafaratul majelis. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.